Oke, ya berarti ya rencana bagus, tergantung eksekusinya aja lah ya. Nanti ada bedanya. Yang ada nanti bingung lagi trader-trader apa nikel itu ya. Oke, ini ada Prajogo, Kobil, heat wave di mana-mana. Sama apa yang bagus nih? Hubungannya apa ya? Heat wave dengan saham dan aset. Sebenarnya memang ini yang jadi topik sebenarnya, dan kita rasain lah kayaknya seminggu 2 minggu terakhir ini ya. Gua rasa kayaknya sekarang cuaca memang lebih panas nih dari yang biasanya, meskipun lately agak hujan. Nah sebenarnya kan heatwave ini kan teman-teman tahu, ini kan udah kejadian bukan di kita aja. Di Thailand kemarin suhu sampai 45 derajat gitu kan. Itu mungkin lu kalau nggak punya minyak, lu goreng telur di jalan gitu, mungkin telurnya jadi juga tuh kan, kayak setengah matang kayak gitu kan. Nah jadi memang heatwave-nya udah ada di mana-mana. Termasuk ini akhirnya kena kan berapa hari ini di China gitu kan. Nah jadi orang mulai betting gitu kan, apakah ini dengan panasnya itu sampai tulisan itu udah scorching Jok, berarti itu udah panas banget gitu kan, udah bukan cuma hot ya, itu udah scorching, berarti udah benar-benar hot banget gitu kan. Nah berarti ini generation power di China itu akan butuh dong, namanya juga lu kalau panas ya AC Jok itu kan hidupin. Nah sama di China itu kan juga yang gede kan hydropower Jok, damnya gitu loh, kayak bendungannya gitu kan. Nah kalau sampai cuaca lagi panas Jok, itu dam pasti kan nggak begitu bisa banyak dong, airnya kan kering kan cenderung kan, jadi akhirnya hydropower punya penetration itu kan jadi nggak begitu tinggi, akhirnya lu butuh balik lagi ke coal gitu. Jadi emang kalau bener-bener nih heatwave-nya bakal berkepanjangan, which is kalau lu baca dari BMG-nya Aussie, BMG-nya Amerika gitu kan, mereka pada bilang tahun ini possibility-nya El Nino gitu kan. Nah itu menurut gua ya demand coal bisa naik ya teman-teman gitu. Dan ini kalau terjadi El Nino juga sebenarnya biasanya sih positif ke harga CPO, karena kan berarti supply berkurang. Tapi baik lagi, udahlah ya, jangan melelahkan diri Anda dengan bermain saham-saham sektor CPO gitu kan, karena kayak itu barang mau El Nino mau La Nina kayak sama aja, gerak-gerak gitu kan itu barang gitu kan. Jadi mendingan cari yang power play-nya di mana ya. Menurut gue sih kalau benar di demand call bakal naik di India di mana, ya harusnya sih oke-nya di itu ya, di di coal sih. Nah, sama yang tadi ngomongin demand supply juga kan ada yang ini ya, kecelakaan tambang di Mongolia situ. Jadi pemerintah China ya, kan sementara stop di shutdown 50 juta itu ya. Potensi stop produksi 50 juta ton itu sebenarnya kan kalau Indonesia sendiri nasional 600 juta, China sendiri miliaran ton. Ngaruh nggak sih Bill menurut lo dengan stop 50 juta ton itu doang gitu? Komoditi itu paling sensitif sama namanya supply disruption, ya kan? So selama demand-nya itu konstan tumbuh, supply disruption aja jangankan 5% Jok, supply disruption 2-3% aja tuh bisa bikin harga tuh naik gitu kan. Nah 50 juta ton ke produksi China memang kelihatan ya mungkin nggak yang sampai gede-gede banget gitu ya, tapi tetap itu menurut gua something yang meaningful. Kalau masih ingat di tahun 2016 pada saat si China ngurangin hari kerja di tambang kalau nggak salah ya 15%, itu impactnya kan coal luar biasa, dari 60 lanjut sampai berapa tuh waktu itu, kayaknya kalau nggak salah hampir 250 sampai 300 kali kalau nggak salah waktu itu kan. Nah jadi any change in supply selama demand-nya masih konstan itu akan bikin harga bisa spike ke atas ya gitu. Jadi memang dengan kejadian di China kayak gini, sama heatwave di China, sama heatwave di mana-mana Asia, terutama di benua Asia ini, menurut gue itu something yang perlu di note sih. Ini bisa jadi katalis saham-saham coal, karena balik lagi sebenarnya saham-saham coal itu kan menarik semua ya, rata-rata valuation-nya ya nggak mahal-mahal banget, memang nggak murah-murah banget juga, dividennya rata-rata gede gitu kan. Nah tapi kan yang orang lagi struggling itu untuk ngelihat sekarang stable-nya coal itu mau di mana sih, 150 kah Newcastle-nya gitu kan, 180 kah atau 200 gitu. Karena balik lagi Jok, semakin tinggi Newcastle yang kategori 1 itu akan impact ke kategori coal kita yang di kan terutama kan Indonesia kan rata-rata IC4 IC3 kan Jok. IC4 IC3 kan harganya paling cuma berapa gitu kan, nggak sampai di atas 100 gitu kan. Jadi kita butuh Newcastle tuh harganya juga tinggi gitu. Nah jadi makanya hopefully dengan demand-nya ini pada naik karena lagi musim panas gitu kan, ini harusnya bisa ngebantu coal stabil di 180, 200. Harusnya menurut gue itu bagus sih untuk saham-saham
coal. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya Jok ya, kita sendiri kan ngelihat gitu kan, saham-saham komoditi ini ya memang berapa bulan terakhir ini kan kayak gimana ya, eh harga komoditasnya naik, dia nggak begitu naik, tapi harga komoditas sekali turun dia langsung turun kayak gitu kan. Nah menurut gua penurunan harga komoditi ini simply karena orang masih takut ekonomi global tuh bisa resesi gitu kan. So kalau emang kita benar bisa soft landing seperti yang The Fed mau, itu akan bagus banget buat ekonomi kita. Ini kan tadi kan udah lihat ya, laporan inflasi Amerika udah keluar tadi jam 7:30 gitu kan. Rata-rata numbernya sih broadly in line lah with expectation. Tapi CPI year on year-nya tuh 4,9% versus 5% nih. Jadi akhirnya udah turun ke 4 handle. Nah, nanti apa berarti nanti inflasi Mei kan keluar di Juni, inflasi Juni keluar di Juli, itu kita bakal ngelihat harusnya inflasinya tuh akan turun drastis Jok, karena inflasi US tahun kemarin itu base paling tingginya itu di kalau nggak salah di Juni sama Juli gitu. Itu kalau nggak salah 1% sendiri sebulan 1%. Nah ini nanti kan bulan Juni Juli ke depan ini kan nggak mungkin setinggi itu kan, jadi lu bisa lihat inflasi itu bisa handle 3 udah 3 point something dalam 2 bulan ke depan. Jadi harusnya The Fed-nya bisa lebih santai gitu kan, dan kita sendiri kan ekonomi kita kan Fahrul kan bilang kan kalau tetap ekonomi suku bunga Amerika kayak gini nggak naik-naik lagi, BI itu bisa cut rate di kuartal 3 satu kali sama di kuartal 4 satu kali. Nah kalau ini kejadian menurut gua ini akan sangat bagus untuk sektor yang lagi manggung nih berapa hari terakhir ini. Kan kita dari dulu juga selalu view-nya termasuk yang positif ya Jok ya di properti, karena buat kita downside-nya tuh hampir udah nggak ada. Sahamnya 10 tahun di sini-sini aja gitu kan. Harga tanahnya, harga asetnya sebenarnya NAV-nya naik, diskon NAV-nya udah dalam banget gitu kan. Nah, dengan nanti suku bunga turun ya kan, menurut gue ini bisa create tailwind nih untuk demand properti. Jadi nggak heran kalau sektor properti mulai berapa hari ini kan mulai gerak ya Jok ya. Apalagi belum banyak nih yang punya gitu Jok. Foreign mungkin kayaknya nggak punya. Local fund pun kayaknya yang punya bisa dihitung pakai jari. Kalaupun punya paling weightingnya masih underweight. Itu kan paling baru punya berapa? 1% gitu kan, apa 0,5%, apa 2%. Jadi masih kecil, jadi mereka masih bisa nambah lagi nih alokasinya. Iya betul, properti benar sudah ada beberapa justru yang udah naik hampir 20% ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ya kalau yang mungkin mau profit taking ya tergantung lah view-nya. Kalau pendek mah sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau yang mau untuk hold longer term ya coba lihat point entry-nya dulu. Kan dia mungkin agak koreksi dikit mana entry-entry yang bagusnya. Ya. Ini ada yang dan Bram nanya MPMX, gue jadi gatel nih pengen ngomong. Kono tuh, nah, gantian tuh teman-teman tuh. Barang favoritnya Jogi itu MPMX, Bufin. Nah. MPMX iya, dia data penjualan motor kan memang April karena short banget kan waktu hari kerjanya 14 hari doang. Jadi sebenarnya penjualan dia 300 ribuan unit agak kelihatan turun month on month-nya karena biasa normalize-nya dia kan almost 600 ribuan. Sebenarnya tapi kalau total per kuartalan itu kan 2 jutaan. Jadi sebenarnya kalau full year masih bisa almost 8 juta, itu bagaimanapun juga masih lebih baik karena di atas 6 juta tuh cukup bagus. Nah, untuk MPMX sendiri dia penjualan sebenarnya kuartal 1 masih naik tuh 40% di penjualan motornya secara unit gitu ya masih naik. Dia punya segala segmen juga sebenarnya agak naik sih, servis, suku cadang, terus udah gitu MPM rent-nya sendiri itu juga naik semua double digit ya, belasan persen gitu. Cuman memang agak di bottom line-nya turun kan. Salah satunya karena dia punya investment di Karo kan, kemarin itu 25 juta dolar kan. Dengan adanya penurunan rupiah itu juga jadi ada sebagian yang kayak nilai investasinya turun ya kan karena selisih rupiah itu. Terus udah gitu juga memang MPM rent karena 51% di hold Karo, jadi dia tidak konsol full 100% labanya ke dalam MPMX. Jadi itu agak dia cuma proporsional kan, hitung 49%. Nah itu juga dibandingkan tahun sebelumnya jadi agak ada penyesuaian itu sehingga terkesan turun. Tapi kalau memang dari pendapatan penjualan itu saya masih good ya. Tinggal nanti teman-teman
pantengin nih, yang penting itu kan tanggal 24 ini kan RUPS, biasa yang ditunggu dividennya. Dividennya itu bisa berapa banyak? Manajemen kan guideline 40% minimal dari laba bersih IPS. Mungkin aja memang biasa pakemnya kan dilihat berapa persen dari IPS, tapi sebenarnya dia punya cash reserve 400 perak lebih. Jadi kalau by historical dia kan bodo amat dengan berapa persen dari laba. Bagi mah bagi aja, as long gue jaga cash reserve gue masih sekitar berapa, 1,2 T atau berapa 1 T, nah masih di situ-situ kan. Nah since ini cukup banyak 400 rupiahan, nah itu teman-teman kalkulasi sendirilah kira-kira dia bisa di berapa gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman perhatiin. Memang agak karena sempat naik tinggi juga mungkin ya sama sektor otomotif, jadi koreksinya juga agak koreksi, dan sekarang 2 hari ini baru mantul sih. Jadi ya teman-teman lihatlah, dia memang di trading kan juga sebenarnya masih lumayan dapat potensi cuannya gitu. Terus apa lagi? Oh ada yang nanya ini juga, Bill, wins-nya ada update nggak tuh? Ya, sebenarnya kalau wins, sebenarnya menurut gua nggak ada update yang kayak gimana-gimana ya. Paling teman-teman cek aja, kalau nggak salah 2 malam yang lalu ya, itu tuh Tidewater yang the largest OSP player in the world gitu kan, itu udah keluarin tuh laporan keuangan gitu kan. Nah, kita bisa lihat waktu itu revenue-nya naik lumayan loh. Mungkin naik 70% year on year, ya kan. Nah, earnings-nya juga dari rugi balik jadi cuan tuh 10 juta USD gitu kan. Nah, market cap-nya Tidewater tuh kalau nggak salah sekarang sekitar $2,5 miliar ya, mungkin 2,4-2,5 miliar dolar. Jadi kalau dirupiahin mungkin itu sekitar 36 T gitu kan. Dan di first key kemarin labanya cuma 150 M berarti kurang lebih gitu kan. Nah berarti orang bilang, wah ini mahal dong sebenarnya kalau disetahun PE 60 gitu kan. Nah menurut gue sebenarnya ini tren yang sama, Jok. Seasonality-nya tuh sama kayak si Wintermar juga kemarin Q1 kan sama, ya kan? Mereka juga cenderung lebih slow gitu kan, karena memang itu mungkin masa-masa di mana ya mungkin lagi pergantian tender gitu kan atau apa kayak gitu kan. Sama kemarin pun Tidewater itu bilang gitu kan, ya kapalnya mereka lagi banyak yang docking, lagi banyak yang mungkin lagi nyender, istirahat dulu kan, diperbaik-baikin karena udah kerja lama kemarin gitu kan. Nah tapi abis ini rates-nya tuh bakal tinggi gitu kan. Itu kemarin gue cek di Fernley punya report gitu kan, yang setiap bulan diupdate harga rates ya gitu ya. Itu rates di APAC gitu ya, di Asia Pasifik itu udah naik, udah mendekati balik 2013-2014 loh gitu. Jadi sekarang justru ini adalah momen yang ditunggu nih rata-rata sama semua pemain OSP gitu kan. Kontrak lamanya berakhir, sekarang ganti kontrak yang baru. Nah tapi dari kontrak lama kontrak baru kan ada namanya time gap gitu kan. Time gap dalam artian setelah kerjaan kemarin kapalnya harus di docking dulu kan, di maintenance dulu gitu kan, udah ready baru dipekerjakan untuk proyek yang baru gitu. Jadi menurut gua sebenarnya semua kalau di OSP gitu ya, menurut gua story-nya semua masih intact kok gitu. Ya tapi memang kalau bahasa Willy gitu ya, ini main untuk bener-bener orang yang bahasanya harus ngerti gitu cara bisnis di sektor ini tuh kayak gimana gitu loh. Bukan yang kayak consumer good job, laba segini kuartal 1, kuartal 2 segini, kuartal 3, enggak begitu. Ini tergantung nih kontrak selesai di mana. Nah lu bisa replace nggak kontrak yang lama ini dengan kontrak yang baru gitu. Nah Tidewater sendiri kemarin bilang kontrak baru mereka mereka cuma mau kalau bisa prefer 7 bulan aja. Jadi mereka nggak mau di lock panjang-panjang lagi gitu. Nah nanti menurut gua justru tandanya sektor ini udah peaking pas kapan? Kalau pemain-pemain gede udah berani locking jangka panjang. Karena kenapa? Berarti mereka sendiri udah mulai ini Jok, khawatir. Oh ntar kalau gue nge-lock jangka panjang, rate-nya keburu turun kan gitu. Nah jadi makanya kayaknya mereka sign-nya nanti justru mau picking pas kapan? Pas mereka udah mulai berani locking jangka panjang semua. Nah itu berarti mereka dari OSP player udah kayak, oh ini berarti udah nggak lagi trend rates itu udah nggak bisa naik-naik tinggi banget lagi gitu. Oke, berarti masih inline aja ya. Memang ya. Yang mengerti istilahnya gitu banget. Oke, nah tadi lo nyinggung consumer, Bill. Gue jadi ingat kalau misalnya
data UBS dia kan estimate ya, since nanti mendekati pemilu dengan ya target lah berapa kandidat, berapa di pilkada, terus udah gitu perputaran uangnya kan akan ada additional 170 triliun gitu yang di spend, berarti itu equal to 0,8% dari total GDP kita. Nah kalau misalnya sebelumnya kemarin ya gue juga dengar kata ekonom gitu kan, salah satu ekonom inilah Chatib Basri gitu kan, dia memang pertumbuhan GDP Indonesia itu siapapun pemimpinnya itu harus dipush ke angka 6% karena itu untuk menghindari nanti middle income trap gitu ya di masa mendatang di Indonesia. Indonesia ya kalau hanya kan ya gitu-gitu aja nanti kebanyakan spendingnya tapi nggak banyak saving jadi nggak naik kelas gitu, masih aja negara berkembang. Nah, cuman memang satu sisi naikin saving secara apa ya masif gitu pendapatan kan juga sulit ya. Nah salah satunya balik lagi yang bisa diupayakan adalah hilirisasi. Makanya dengan adanya added value mungkin ya dari nikel menjadi barang jadi, kalau kita bisa mungkin bikin baterainya, mobilnya bahkan. Nah itu baru gitu untuk ke pertumbuhan GDP kita gitu kan. Nah kalau misalnya menurut lu Bill dari 170 triliun yang ada dulu deh gitu ya sebelum kita sampai added value, hilirisasi dan lain-lain, menurut 170 triliun ini nendang nggak sih untuk sektor consumer itu benar-benar bisa bergerak gitu? Ya, menurut gua ya itu segitu sih nendang, Jok. Kalau kita masih ingat ya cerita beberapa tahun lalu ketika budget infrastruktur ditentangkan aja, Jok, kayak 200 triliun atau berapa subsidi BBM dialihin berapa apa berapa puluh ratusan triliun gitu kan. Waduh, itu kan market langsung respon, itu kan juga positif, Jok, gitu. Karena dianggap ya ini bagus deh sebenarnya gitu kan. Nah, jadi apalagi sekarang pemilunya udah deket ya kayaknya, Jok ya. Pemilu itu nanti mulai Februari 2024 ya kalau nggak salah ya, gitu kan. Nah, jadi udah deket, udah nggak lama lagi loh. Ini mungkin sekarang udah bulan Mei, berarti kita tinggal 7-8 bulan lagi gitu kan. Nah, jadi menurut gua kalau setiap pemilu itu selalu tahun yang bagus, Jok, buat domestic consumption gitu kan. Apalagi makin banyak pasangannya, Jok, yang maju makin bagus, Jok, gitu kan. Karena berarti semua kan harus keluar gitu kan. Nah, so far kan kita udah lihat beberapa partai udah mulai keluarin dukungan gitu ya. Ya kalau kita tahu kalau partai incumbent gitu kan sudah supportnya kan ke Pak Ganjar gitu kan. Terus juga kalau kita lihat dari partai kayak Nasdem dan teman-temannya itu udah support kan Pak Anies gitu kan. Nah tadi kita baru lihat ya kan, tadi sore kalau nggak salah ada pengumuman ya, PKB sudah endorse itu Prabowo, ya kan, PKB Gerindra dan tiga. Nah sekarang kita tinggalnya nanti Golkar mungkin kemana gitu kan arahnya gitu kan. Nah tapi menurut gua berarti kita akan punya 3 pasang nih, Jok, petarung di Pilpres kali ini gitu kan. Dan again yang tadi gue bilang, Jok, semakin banyak, Jok, yang maju semakin bagus. Apalagi kan nanti caleg ada juga, Jok, gitu kan, DPD apa segala macam, wah lebih banyak lagi gitu kan. So tahun ini harusnya tahun-tahun yang bagus lah buat retailer gitu kan, juga kan itu bagus, Jok, era gitu kan. Terus juga mungkin MAPI, MAPA, menurut gua ini tahun yang bagus sih untuk retailer sama domestic consumption sih.